Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa yang baik, yang kami kenal, kami sembah dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini Engkau masih boleh mengizinkan kami dalam keadaan sehat. Dan waktu yang singkat ini ya Tuhan, ingin kami pakai untuk menyimak dan menghayati firman Tuhan. Bantulah kami ya Tuhan untuk memahami, supaya kami boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sampaikan doa kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi landasan bagi kita semua pada hari ini, Selasa tanggal 1 April 2025, yaitu yang ditulis di dalam Injil Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ketujuh. Demikian dikatakan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Dalam bahasa Batak dikatakan, martua ma naasi roha ai sia-siando nasida. Zaman ini dikenal sebagai zaman yang individualistis. Individualistis maknanya adalah ketika manusia memikirkan kehidupannya sendiri dan tidak mau tahu dengan apa yang dihadapi, dengan apa yang menjadi pergumulan orang lain. Atau dalam bahasa simpelnya bisa kita bilang cuek. Ketika kita masuk ke zaman individualis, maka orang akan mencari keselamatannya masing-masing, akan memikirkan hidupnya tanpa peduli temannya, sesamanya, atau mungkin juga bahkan keluarganya yang sedang dalam pergumulan. Nah, pertanyaannya, kenapa kita bisa masuk ke zaman individualistis ini? Apa yang membuat? Jelas amang inang, penyebabnya adalah dikarenakan manusia pada zaman ini sudah semakin dihantui dengan kecemasan, sudah semakin dihantui dengan kekhawatiran. Kita takut, besok saya makan apa? Kita takut nanti anak-anak saya, bagaimana saya menyekolahkannya, bagaimana saya membesarkannya, sedangkan ekonomi situasi saat ini semakin sulit dan semakin sulit. Maka di tengah-tengah keadaan seperti ini, sifat individualistis semakin menguat. Kita menahan perbuatan baik kita kepada sesama. Kita mementingkan, kita mendahului keselamatan kita. Atau bahkan tidak jarang kita jadi mengikut orang lain demi kenyamanan yang ingin kita capai. Lalu ada sebuah kalimat bijak menyatakan begini, orang yang berbuat baik sama seperti seseorang yang sedang menyiram air pada tanaman. Sekali lagi saya katakan, orang yang berbuat baik dalam hidupnya seperti seseorang yang sedang menyiram air pada sebuah tanaman. Artinya adalah ketika ada tanaman di tanah, lalu kita siram, maka kita memberikan pertumbuhan kepada buah tersebut, dan kelak buah ini sebagai akibat selalu mendapatkan siraman, dia akan menghasilkan buah. Maka demikian jugalah kehidupan kita. Ketika kita menanamkan kebaikan dalam hidup kita, maka buah kebaikan itu akan menunjukkan hasilnya di waktu-waktu yang akan datang, di waktu yang bahkan mungkin tidak pernah kita pikirkan. Kalau istilah Paulus kita pakai, apa yang engkau tabur dalam hidupmu, itu juga yang engkau tuai. Orang Batak bilang, dos do nakokna, dos do tuatna. Kalau kita tanam kacang, kacang akan kita petik.
Kalau kita tanam jagung, maka jagung yang akan kita petik. Kalau kita tanam padi, ya padi juga yang akan tumbuh. Maka ketika kebaikan yang kita tanamkan dalam hidup ini, maka kebaikan itu jugalah yang nantinya akan menjadi tuayan dalam kehidupan kita. Dan kita lihat amang inang, Yesuslah yang mengucapkan kalimat ini. Martua makna asih roha, aisiasian donasida. Berbahagialah orang yang murah hatinya, sebab mereka akan mendapatkan kemurahan. Nah, Yesus dalam hidupnya, kita bisa melihat dia selalu dengan penuh konsistensi menunjukkan belas kasihan. Ketika dia berjumpa dengan seseorang wanita yang pendarahan, dia tunjukkan belas kasihannya, dia sembuhkan. Ketika dia berjumpa dengan orang buta, dia sembuhkan kebutaannya. Ketika ada perkawinan di sebuah wilayah di Kana, kehabisan anggur, dia lakukan mujizatnya untuk menolong orang lain. Ini menunjukkan bahwa apa yang melekat dalam diri Yesus, kekuasaannya itu dia pakai untuk membawa sukacita, membawa kemurahan bagi orang lain. Maka ada yang ada dalam diri kita masing-masing. Kalau kita diberikan oleh Tuhan kemurahan melalui kecukupan materi, pakailah itu untuk berbagi. Pakailah itu juga untuk membawa sukacita bagi kehidupan sesama kita. Hidup yang paling terbaik adalah hidup yang mampu menjadi berkat bagi sesama. Dan jadikanlah Yesus sebagai teladan dalam hidup kita masing-masing. Sebab panggilan hidup kita adalah panggilan untuk menjadi pengasih, menjadi pelaku murah hati, dan membawa berkat Tuhan kemanapun kita melangkah. Dan jika kemurahan hati ini kita jadikan sebagai prinsip hidup, kita yakin bahwa hidup di dunia ini akan dipenuhi dengan kedamaian. Dan pada akhirnya Tuhan akan menjanjikan kemurahan kepada orang yang selalu murah hati di dalam hidupnya. Tuhan memberkati kita menjadi pelaku firman, membawa yang baik, menjadi berkat karena kita telah lebih dahulu diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita satukan hati kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah menyapa kehidupan kami. Engkau telah mengingatkan dan mengajak kami ya Tuhan untuk menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami masing-masing. Khususnya juga ya Tuhan, Engkau mengajak kami menjadi manusia yang murah hati, yang memakai segala kelebihan yang Tuhan berikan kepada kami, membawa sukacita bagi sesama kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kuatkanlah kami, mampukan kami untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu, supaya hidup kami ini ya Tuhan boleh menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan, dan juga boleh menyenangkan hati sesama kami. Segala aktivitas kami Tuhan pada hari ini kami serahkan kepadamu. Engkaulah Tuhan yang menopang kami, supaya semua pekerjaan kami dapat kami laksanakan dengan sebaik-baiknya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus
menyertai kamu sekalian. Amin.